Keluarlah dari zona nyamanmu. Kita semua pasti pernah dengarkan nasihat ini, kayaknya ini udah jadi mantra wajib buat pengembangan diri. Kedengarannya sih simple, seolah-olah cuma itu satu-satunya jalan menuju sukses. Tapi gimana kalau nasihat yang super populer ini sebenarnya kurang lengkap? Atau bahkan bisa sedikit menyesatkan? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nasihat ini tuh ada di mana-mana, ya kan? Dari buku motivasi sampai kutipan di media sosial. Tapi, kali ini kita mau coba pertanyakan mantra ini. Emang bener ya, keluar dari zona nyaman itu selalu jadi jawaban terbaik? Atau jangan-jangan ada cara pandang lain yang lebih bijak? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngejudge zona nyaman itu baik atau buruk, kita perlu kenalan dulu. Sebenarnya apa sih itu? Dan dari kacamata sains, apa yang terjadi di otak kita waktu kita lagi ngerasa nyaman? Jadi, secara definisi, zona nyaman itu adalah kondisi psikologis di mana semuanya terasa akrab, gampang diprediksi. Nah, disinilah kita bisa kerja atau beraktivitas tanpa rasa cemas berlebih. Rasanya tuh kayak lagi nyalain mode autopilot, di mana rutinitas sehari-hari ngasih kita rasa aman. Dan ini nih bagian yang paling menarik. Alasan biologisnya, otak kita itu pada dasarnya dirancang buat hemat energi. Jadi, dengan tetap berada di zona nyaman, ngelakuin hal-hal yang udah biasa, otak kita nggak perlu kerja keras. Ini tuh semacam mekanisme pertahanan alami biar efisien. Tapi, ya, ada alasannya juga kenapa nasihat buat keluar dari zona nyaman itu populer banget. Karena kalau kita kelamaan di sana, zona nyaman emang bisa berubah jadi jebakan. Jebakan yang bikin kita mandek. Nah, mari kita bedah sisi gelapnya. Ternyata ya, hubungan antara performa kita sama stres itu unik banget. Bentuknya kayak huruf U kebalik. Ada prinsip psikologi klasik namanya hukum Yerkes-Dodson yang ngejelasin ini. Intinya, kuncinya itu bukan ngilangin stres sama sekali, tapi nemuin kadar stres yang pas. Coba bayangin ada 3 zona. Di satu sisi, ada zona nyaman. Di sini stresnya kerendahan, yang akhirnya bikin kita bosen dan nggak berkembang. Di sisi lain, ada zona panik, di mana stresnya ketinggian sampai kita malah panik, nge-freeze, dan nggak bisa mikir. Nah, titik paling pas itu ada di tengah-tengah, zona pertumbuhan. Disinilah kita dapat tantangan yang cukup buat ngeluarin performa terbaik kita. Dan ini bukan cuma teori loh. Di dunia nyata, ini sering banget muncul sebagai sikap menghindar. Mungkin kita nolak proyek baru yang menantang di kantor, atau lari dari obrolan yang sulit. Kenapa? Ya karena tanpa sadar kita lagi ngelindungin ego kita dari kemungkinan gagal atau malu. Tapi tunggu dulu. Sampai sini, zona nyaman kedengarannya kayak musuh yang harus diperangi ya. Nah, sekarang siap-siap, kita bakal puter balik ceritanya. Gimana kalau zona nyaman itu sebenarnya bukan musuh, tapi malah sekutu terpenting kita buat bertumbuh? Nah, ini dia ide utamanya. Gimana kalau selama ini kita salah kaprah? Daripada ngelihatnya sebagai penjara, coba deh bayangin zona nyaman itu sebagai markas atau home base, tempat yang aman buat kita pulang, ngisi ulang energi, dan pulihin diri. Jadi ini bukan tempat buat lari, tapi justru fondasi buat pemulihan. Dengerin deh kutipan ini, pas banget. Kenyamanan sejati itu bukan akhir dari perjalanan. Justru sebaliknya, itu adalah landasan tempat kita ngumpulin kekuatan sebelum kita lompat lebih tinggi lagi. Jadi perbedaannya jelas banget ya. Cara pandang lama ngelihatnya sebagai jebakan yang bikin stagnan, yang harus ditinggalkan. Sementara cara pandang baru yang lebih bijak melihatnya sebagai fondasi, sebagai tempat pemulihan, bukan tempat untuk lari dari sana, tapi tempat untuk kembali ke sana setelah kita berpetualang ngambil risiko. Oke, teorinya keren. Terus gimana prakteknya? Gimana caranya kita bisa nantang diri sendiri buat tumbuh tanpa jadi kecapean atau burnout? Jawabannya ada di strategi yang cerdas. Nih, ada 4 langkah yang bisa kita coba. Pertama, kenali dulu kekuatan kita. Jadikan itu pondasi. Kedua, manfaatin yang namanya stres. Ini stres yang positif, yang justru jadi bensin motivasi. Ketiga, kurangi rasa takut dengan persiapan yang matang. Dan yang keempat, jangan lupa, rayakan setiap kemenangan kecil biar semangat terus terjaga. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Gimana caranya menjadikan zona nyaman sebagai partner kita? Ini semua tentang mengubah hubungan kita dengan istirahat dan resiko. Jadi, ini dia intinya. Tujuannya itu bukan buat meninggalkan zona nyaman kamu selamanya. Bukan. Tujuannya adalah buat memperluasnya.
Jadikan zona nyaman itu sebagai pangkalan yang aman, tempat kamu bisa pulang setelah bertualang nyobain hal-hal baru di luar sana. Jadi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin minggu ini. Zona nyaman kamu saat ini lebih kerasa kayak benteng yang mengurung atau papan loncatan yang ngasih kamu kekuatan buat melompat? Jawabannya ada di tangan kamu.